Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eprisna Pratiwi dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan 2019 dari Universitas Sriwijaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis kebijakan Permenkes RI nomor 23 tahun 2001 tentang vaksinasi COVID-19 menggunakan segitiga kebijakan kesehatan. Yang pertama adalah latar belakang. Pandemi didefinisikan sebagai wabah penyakit menular berskala besar yang bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas suatu wilayah geografis yang luas dan menyebabkan permasalahan baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Dalam upaya untuk mengembalikan kondisi sebagaimana sebelum pandemi, telah diusung program vaksinasi oleh pemerintah di Indonesia pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 yang disahkan oleh Menteri Kesehatan pada 28 Juli 2021 yang menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Pembaharuan peraturan ini merupakan upaya Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara mencapai kekebalan kelompok dengan terus memperhatikan kebutuhan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Yang kedua adalah segitiga kebijakan kesehatan. Segitiga kebijakan kesehatan adalah suatu pendekatan yang telah disederhanakan dalam tatanan yang kompleks. Segitiga kebijakan kesehatan memiliki kerangka yang terdiri dari yang pertama adalah aktor atau pelaku, kedua adalah konteks, ketiga adalah isi atau konten, yang keempat adalah proses. Analisis kebijakan Permenkes RI nomor 23 tahun 2021 tentang vaksinasi COVID-19 menggunakan segitiga kebijakan kesehatan. Yang pertama adalah aktor atau pelaku, yang terdiri dari pemerintah pusat yaitu Kemenkes yang berperan dalam anggaran dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Yang kedua, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota serta badan hukum atau badan usaha berperan dalam mengatur pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah masing-masing. Yang ketiga, dinas kesehatan yang berperan dalam pendistribusian vaksin COVID-19. Yang keempat, tenaga kesehatan yang berperan dalam penyelenggaraan dan juga vaksinasi COVID-19 pada masyarakat di sekitarnya. Yang kelima ialah masyarakat itu sendiri yang berperan dalam wajib mengikuti proses vaksinasi yang dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah konteks. Di dalam konteks dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor pertama adalah faktor situasional, yang dimana kebijakan vaksinasi COVID-19 ini dilakukan karena makin melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Yang kedua adalah faktor struktural, yaitu karena adanya pandemi COVID-19 ini yang mengakibatkan adanya penurunan produktivitas kerja, maka dari itu perlu diadakannya adanya vaksinasi COVID-19. Yang ketiga adalah faktor budaya, yang dimana penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 ini masih mengalami penolakan oleh masyarakat. Alasan dibalik penolakan dan keraguan mengenai vaksin tersebut sangatlah beragam, seperti tidak yakin terhadap keamanan vaksin, ragu terhadap efektivitas vaksin, takut terhadap efek samping vaksin, tidak mempercayai kegunaan vaksin, dan juga karena adanya keyakinan agama. Dan faktor terakhir adalah faktor internasional, yaitu di mana WHO meminta negara dengan populasi yang besar untuk segera melakukan vaksinasi. Yang selanjutnya adalah konten atau isi. Permenkes RI nomor 23 tahun 2021 berisikan tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang berisikan sebagai berikut. Yang pertama, adanya percepatan pelaksanaan vaksinasi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 serta untuk meningkatkan cakupan sesuai dengan arah kebijakan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kedua, vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Pelaksanaan vaksinasi tersebut melalui vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong. Yang ketiga, adanya penerima vaksinasi yang tidak dipungut biaya alias gratis. Selanjutnya adalah proses. Vaksinasi dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Vaksinasi COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, resiko untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Dan jika orang yang sudah divaksin tertular COVID-19, maka vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun.
Adanya vaksinasi juga mendorong terbentuknya herd immunity, yaitu seseorang yang mendapatkan vaksin COVID-19 yang dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat berisiko seperti lansia di atas 70 tahun. Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksinasi untuk menularkan virus corona sangatlah kecil. Bila diberikan kepada massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Untuk secara total, diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 15 bulan yang akan dimulai dari Januari 2021 hingga Maret 2022 dalam proses pelaksanaan vaksinasi tersebut. Untuk saat ini, cakupan vaksinasi di Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2021 adalah sebanyak 148.296.138 orang dengan keterangan sebanyak 94.639.217 vaksinasi dosis 1 dan 53.656.921 vaksinasi dosis 2. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.